Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Aidin. Saya berasal dari kelas MB 4804 dengan NIM 1040 1240 0263. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Baiklah, di sini saya mengambil materi tentang hidup mulia dan mati syahid. Yang pertama-tama, setiap manusia pasti menginginkan kehidupan yang bermakna dan akhir yang mulia. Dalam Islam, hidup bukanlah sekadar menjalani waktu, tapi juga tentang bagaimana kita memberi arti, dan mati bukanlah akhir dari segalanya, tapi justru itu adalah gerbang menuju kehidupan yang kekal. Ada satu ungkapan yang sangat dalam maknanya, hiduplah mulia atau mati syahid. Ungkapan itu berasal dari Umar bin Khattab. Makna hidup mulia. Apa itu hidup mulia? Hidup mulia berarti hidup dalam keadaan bermartabat, terhormat, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan tentang kekayaan atau ketenaran, tetapi tentang integritas, keteguhan iman, dan kontribusi terhadap kebaikan. Ciri-ciri hidup mulia dalam Islam yaitu yang pertama, ia bisa menjaga kehormatan diri, tidak tunduk pada hawa nafsu, tidak menjual iman demi dunia. Yang kedua, berprinsip dan tidak menjilat dunia, yang berarti seorang muslim yang mulia tidak mudah tergoda oleh harta, jabatan, atau pujian. Ia memilih yang halal meskipun sulit daripada yang haram tetapi mudah. Dan yang ketiga, memberi manfaat bagi orang lain. Rasulullah pernah bersabda, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Dan yang keempat, teguh dalam iman dan ibadah. Ia tetap taat dalam kondisi sulit maupun dalam bekerja. Makna mati syahid. Apa itu mati syahid? Syahid secara bahasa berarti saksi, karena mereka menjadi saksi atas keimanannya melalui kematiannya. Mati syahid dalam Islam adalah kematian yang mulia karena terjadi saat seseorang berjuang membela agama, kebenaran, dan keadilan. Hidup mulia dan mati syahid, dua sisi seorang muslim sejati. Dalam Islam, hidup dan mati adalah dua sisi pengabdian. Orang yang hidup mulia pasti menjalani hidup dengan prinsip dan keberanian. Ketika ajal datang, jika ia mati dalam jalan kebaikan, itulah kematian yang bernilai tinggi, yaitu mati syahid. Dan untuk ayatnya, yaitu Quran surat Al-Imran ayat 169 yang berbunyi, wala tahsabanna al-ladzina qutilu fi sabilillah amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzakun. Yang artinya jangan sekali-kali kamu melihat bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka hidup dan dianugerahi rezeki di sisi Tuhannya. Dan untuk hadisnya yaitu hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, dan At-Tabrani yang berbunyi, An Ibni Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'ai alla Umar qomison abyada faqala saubuka haza asilu amma jadidu qala la bal gosilu qala albas jadidan wa ishamidan wa mutsahidan. Yang artinya yaitu dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat Umar memakai pakaian putih, lalu beliau bersabda padanya, pakaianmu ini lama atau baru? Kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Umar menjawab, sudah lama. Beliau bersabda, pakailah yang baru, hiduplah terpuji dan mati dalam keadaan syahid. Dan untuk yang terakhir, sudahkah kita menjalani hidup dalam kemuliaan? Sudahkah kita siap untuk mati dalam keadaan terbaik?
Hiduplah di dunia ini hanya sesaat, maka jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang sia-sia. Jadikan hidupmu sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika kita hidup dengan mulia, insya Allah kita pun akan diberi akhir yang mulia pula. Pada jenis-jenis mati syahid, yang pertama yaitu syahid dunia dan akhirat. Syahid dunia dan akhirat berarti meninggal di medan jihad yang benar, seperti perang membela agama Islam. Dan yang kedua, syahid akhirat, seperti orang yang mati karena wabah atau penyakit, tenggelam, kebakaran, atau tertimpa bangunan. Walau secara duniawi tidak dianggap pahlawan, tapi di akhirat mereka diberi pahala syahid. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keutamaan mati syahid, teman-teman. Dan yang pertama, keutamaan mati syahid yaitu dosa-dosanya diampuni sejak darah pertama tertetes. Dan yang kedua, diperlihatkan tempatnya di surga sebelum kematiannya. Yang ketiga, terhindar dari siksa kubur dan kegelisahan di hari kiamat. Dan yang terakhir yaitu diberikan mahkota kehormatan di akhirat. Dari sini kita bisa belajar dari para pejuang Islam, dari sahabat-sahabat Rasul, dan dari para ulama, bahkan dari para relawan kemanusiaan yang gugur dalam misi kemanusiaan. Mereka adalah contoh nyata hidup bermanfaat, mati penuh kemuliaan. Dan yang terakhir dari saya yaitu hiduplah sebagai pribadi yang berani, jujur, dan bermanfaat. Dan jika mati, semoga itu dalam keadaan. Dan untuk yang terakhir, sudahkah kita menjalani hidup dalam kemuliaan? Sudahkah kita siap untuk mati dalam keadaan terbaik? Hiduplah di dunia ini hanya sesaat, maka jangan habiskan waktumu untuk hal-hal yang sia-sia. Jadikan hidupmu sebagai persembahan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena jika kita hidup dengan mulia, insya Allah kita pun akan diberi akhir yang mulia pula. Terima kasih, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.